Selamat datang di podcast Literasi dan Inklusi dari Bank BPD Bali bersama saya Dodi Yosandra. Setuju nggak? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Bisa saja semuanya lancar atau malah ada hal-hal tidak terduga yang bikin keuangan kita goyang. Nah, biar kita tidak kaget dan juga siap secara finansial, hari ini kita akan ngobrol tentang plan for unexpected bersama dua narasumber saya yang hebat-hebat dan ahli di bidangnya. Yang pertama dari Bank BPD Bali ada Bapak Agus Junio Kurniawan SOS. Beliau adalah Kepala Bagian Dana dan Hubungan Kelembagaan Divisi Dana dan Jasa. Ada juga Nugrahani Susilowati SE RFP CWM. Beliau adalah Head in Branch Partnership Bali PT Equity Life Indonesia. Halo teman-teman. Selamat pagi. Semangat pagi berarti. Pagi, ya. Oh, Salamnya pagi. asuransi. Oh, salamnya asuransi. Promo langsung di awal. Tidak masalah. Bu Nungki dan juga Pak Junio saya panggil, boleh ya? Iya. Oke, kalau Bu Nungki kelihatan banget nih sangat ceria, sangat cheerful hari ini. Terima kasih sudah datang ke podcast kami. Pak Junio, kantor Anda sendiri berarti ini ya? Iya. Harus lebih bersemangat, setuju Iya. ya? Oke, untuk mengawali obrolan ini bukan hanya kita nanti akan ngobrol biasa, tapi adalah banyak hal pelajaran-pelajaran yang akan bisa kita dapatkan dari beliau-beliau ini. Jadi saya langsung ke Bu Nungki untuk pertama, karena saya penasaran, Equity Life Indonesia, begitu saya browsing, orang ini apa, perusahaan apa, dan itu ada di urutan pertama Google. Mungkin boleh dijelasin dulu apa sih? Ya, terima kasih ya Mas Doi. PT Equity Life Indonesia sendiri sudah berdiri 38 tahun. Oke. Dan kami ini memang perusahaan lokal swasta milik Indonesia sendiri. Jadi memang kami sudah punya cabang di seluruh Indonesia, di beberapa kota di Indonesia, dan untuk di Bali sendiri kami punya kantor cabang di Denpasar, di Renon. Oke. Seperti itu. Kami sudah membayarkan klaim hampir di 30.000. Kami sudah punya polis hampir di 30.000 dan klaim yang sudah kami bayarkan itu 210 miliar. Oke, berarti insurance ya? Insurance. Tadi belum di highlight Iya, secara detail. Ini adalah perusahaan asuransi. Iya. Oke, jadi teman-teman mungkin yang kemarin-kemarin kayak bingung pilih asuransi apa, coba akan kita kulik dulu nih. Kira-kira kalau ngomongin tentang asuransi, pertanyaan paling sederhana kalau ditanya buat teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini atau juga lagi dengerin podcast, apa sih sebenarnya manfaat asuransi? Apakah hanya untuk melindungi diri sendiri atau ada manfaat-manfaat lainnya? Mungkin bisa di-share-kan, Uki. Iya, asuransi sendiri Mas Doi itu sebenarnya manfaatnya itu adalah memberikan perlindungan, mengalihkan resiko bagi kepala keluarga atau tertanggung, dalam hal ini bisa siapa saja untuk mengalihkan resiko ketika terjadi resiko meninggal dunia. Atau asuransi juga ada asuransi kesehatan yang biasa dikenal itu ketika terjadi resiko sakit untuk bisa membayarkan biaya rumah sakit yang tidak murah ya. Betul. Nah, di sini asuransi manfaatnya bisa membantu dalam pembayarannya itu dengan covernya disesuaikan. Oke, tentu saja sebenarnya manfaat lainnya juga sangat banyak. Itu juga akan berimpact pada finansial kita. Pastinya. Jadi seperti di awal mungkin banyak orang yang memang tidak ingin hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya. Salah satu masalah kesehatan seperti Bu Nungki bilang tadi ya. Betul sekali. Tapi kan kalau misalkan kita ngomongin tentang asuransi, banyak mungkin orang yang merasa adalah nggak perlu asuransi atau ada dana darurat sampai sebenarnya masalah itu datang. Sering gak sih kayak ada kejadian seperti kayak setelah ada musibah baru kami mikir ya coba ada asuransi kan kayak gitu kan. Betul Tapi sekali. mungkin ada yang trust issue bawaannya karena susah klaimnya. Terus menurut pendapat orang yang sudah berpengalaman hampir kurang lebih 23 tahun di asuransi. Iya. Kenapa hal ini kayak masih menjadi hot issue atau boleh dibilang adalah hal yang masih mengganjal di masyarakat kita? Ya itulah Mas Doi pentingnya literasi keuangan dan edukasi bahwa manfaat asuransi ini itu semua perjanjian itu sebenarnya ada di polis gitu. Jadi kita selalu ketika melakukan literasi asuransi, literasi keuangan bersama Bank BPD Bali terhadap nasabah itu kita jelaskan gitu bedanya asuransi dan tabungan itu. Kalau ikut asuransi polisnya itu dibaca dan polisnya itu lebih baik diinformasikan ke keluarga sehingga keluarga yang khusus yang jadi ahli waris tuh paham bahwa ada manfaat seperti ini, ada syarat seperti ini supaya yang menghindari ketika klaim pembayaran diajukan itu tidak ada miskomunikasi atau
ya salah paham sehingga trust issue itu bisa dapat dihindari, Mas. Oke. Berarti selama ini sebenarnya yang sering terjadi adalah mereka budaya malas membaca dan akhirnya trust issue karena tidak tahu si penerima ahli waris tersebut. Betul. Oke. Saya ke Pak Junio deh Pak. Ini ngomongin tentang bank deh. Bank sendiri kan kalau ngomongin tentang manfaatnya sendiri adalah memfasilitasi simpanan dan juga investasi Pak. Tapi kalau misalkan dilihat dari produk-produk dari bank sendiri, asuransi adalah untuk melindungi resiko seperti dibilang sama Bu Nungki tadi. Lalu sebenarnya apa sih kelebihan kita ngambil asuransi di bank dan kenapa bank sendiri ada kerjasama dengan pihak asuransi? Dari Pak Junio mungkin saya pengen dengar lebih detail gitu. Ya. Terima kasih Mas Doy. Ya ini kan kalau di bank itu kita kerjasama pemasaran namanya Pak. Kerjasama pemasaran untuk asuransi itu yang lebih orang kenal namanya bank insurance. Oke. Ya itu kan kalau di asuransi dan bank itu ada beberapa jenis ya. Kebanyakan kalau kami sekarang adalah untuk pemasaran terkait dengan referensi bank. Oke. Jadi tidak serta-merta kita bisa menjelaskan gitu, menjelaskan atau menjual produk layanan yang terintegrasi dengan asuransi. Oke. Jadi kalau referensi itu ada dua, itu referensi yang tidak terkait dengan produk bank sama referensi yang terkait dengan produk bank. Kalau misalnya referensi yang terkait dengan produk bank, misalnya contoh asuransi kredit. Kenapa asuransi setiap orang pencairan kredit ada bayar asuransinya? Benar, gitu. Ya, untuk melindungi gitu. Untuk baik itu nanti biar nanti kalau misalnya yang terdebitur atas nama debitur si A misalnya seperti itu. Nanti kalau misalnya terjadi misalnya contoh asuransi jiwa gitu ya. Utangnya gitu masih ada sisa, nah itu dibayarkan oleh asuransi, tidak oleh keluarganya atau apa. Itu manfaat untuk yang terkait dengan produk bank. Kalau misalnya tidak terkait dengan produk bank, misalnya kita tugasnya di bank mereferensikan. Misalnya ada nasabah nih mau nanya, dilihat ternyata nasabahnya rajin nabung segala macam, teman-teman di pemasaran mereferensikan, ibu sekalian mau nggak asuransi di bank gitu. Nanti yang datangin tetap teman-teman asuransi gitu. Oke, cuman mereferensikan. Iya, mereferensikan. Jadi kita sih secara produk perbankan atau jasa layanan perbankan gitu lebih membuat one stop shopping lah di situ di bank. Jadi kalau mau produk jasa perbankan ada, produk investasi ada, produk asuransi ada, tapi lebih ke referensi. Kecuali yang tadi yang terkait dengan kredit, karena kan kita sama-sama untuk menjaga nih, baik sebagai terutama bagi debitur ya, biar tidak nanti debiturnya keluarga yang tanggung renteng itu kan tidak baik lah gitu. Jadi ada juga asuransi untuk asetnya misalnya asuransi kebakaran terkait dengan kredit. Jadi kan aset itu sumber penghasilan ya. Betul. Mungkin kalau di podcast sebelumnya bagaimana kredit itu bisa dibayarkan lewat usaha kan. Betul. Gitu. Nah misalnya itu ditambah asuransi kebakaran. Jadi kita lebih menyarankan kalau misalnya debitur atau calon debitur berkenan ya kita berikan asuransi. Tapi tetap yang memberikan adalah perusahaan asuransi bukan dari bank. Mungkin itu Pak. Paham. Berarti adalah memfasilitasi tadi, mereferensikan juga. Tapi emang ada paket proteksi atau tabungan hasil kerja sama sendiri ada nggak dengan Equity Life Indonesia? Ya kalau kami ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka itu namanya apa Pak? THT Bali Dwipa. THT Bali Dwipa, nah, itu tabungannya kalau secara produk tabungan dia itu nilai bunganya setara deposito gitu. Ya, habis itu ini juga buat calon nasabah atau nasabah yang punya keluarga kecil atau memang mahasiswa yang sudah mau belajar investasi. Nah itu kan rutin tuh untuk nabung mulai dari 50.000 dia rutin, bunganya juga tinggi. Nah nanti kita referensikan mau pakai asuransi apa enggak. Gitu. Kalau asuransi pakai asuransi boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau pakai asuransi nilai asuransi juga kecil, nggak sekali dibayar sekali setahun, tapi apa istilahnya dari premi itu dapat pertanggungannya juga lumayan besar. Dia kalau nggak 20 kali dari setoran awal yang bulanan. Kalau misalnya terjadi apa-apa termasuk misalnya meninggal atau cacat tetap gitu ya. Itu kita lebih ke produk
tabungan berjangka. Tabungan berjangka, THT Bali Dwipa tadi. THT Bali Tunjangan hari Dwipa. tua, berarti walaupun belum tua-tua banget, saya cocok lah ya. Ya, karena Kan persiapan dari sekarang kan, semua akan tua pada waktunya. ya, karena kan itu memang tujuannya adalah kita tidak hanya untuk pensiun ya. Nanti misalnya untuk tabungan berjangka mau lanjut sekolah, mau liburan, mau siapa tahu mau self reward. Iya, mau nanti mau upacara nikah gitu. Upacara kalau misalnya di Bali kan banyak nih. Ya, misalnya walaupun sekarang biaya misalnya lebih mudah tapi kan lebih murah, tapi kan mungkin ya tadi salah satu self reward misalnya mau nikahan tapi mengundang siapa gitu kan. Ya kan kita bisa atur tuh berapa tuh ya. Betul. Gitu sih. Oke, jadi seperti tema-tema kita sebelumnya, Ya. ngatur keuangan atau finansial itu juga bagus dari situ. Salah Ya, satunya adalah salah mempersiapkan satunya. hari tua tadi ya. Ya. Oke, agak kecepatan deh kayaknya saya ngomong ya. Ngomongin tentang klaim sendiri, itu nanti klaimnya apa langsung ke bank atau ke Equity Life Indonesia atau seperti apa prosesnya? Atau mungkin sekaligus, seperti apa sih Pak? Kalau masalah klaim asuransi seperti tadi yang bisa sampaikan bahwa konsep kita adalah kerjasama pemasaran referensi, boleh dari kami, tapi kami akan meneruskan langsung ke pihak asuransi. Oh, tetap dibantu. Tetap kami bantu. Waktu pendaftaran kalau misalnya dia memilih produk berasuransi atau memilih asuransi, tetap kami yang mereferalkan. Nanti teman-teman equity atau equity sebagai salah satu mitra kita di bank insurance, nanti dia memiliki pemasar namanya Bank Insurance Representative Office ya, BRO. Nanti dia yang nyamperin. Tim beliau lah yang siap membantu. Dia yang menjelaskan lebih detail. Kalau siapa tahu tidak hanya produk tabungan berjangka, tapi produk asuransinya dia juga bisa. Jadi kita win-win lah sama teman-teman asuransi. Nanti kita istilahnya memelihara nasabah ya Pak, Mas Doy ya. Jadi tidak harus nasabah tuh, wah saya mau investasi lari lagi ke sana, saya mau asuransi lagi keluar dari bank. Kalau bisa ya semua dapat di bank gitu. Oke, termasuk urusan dokumen pun nanti dokumen dibantu sama teman-teman equity juga. Oke, jadi satu tempat one stop shopping seperti dibilang tadi ya. Ini one stop ya apa ya, dapat pelayanan semuanya di situ sih. Karena siap dibantuin juga. Wow, sangat-sangat menarik dan mungkin beberapa orang selama ini kalau saya pribadi jujur nggak tahu ya, tapi setelah browsing dan mencari tahu, oh ternyata ada loh produk seperti ini. Saya ke Mbak Nungki dengan apa yang disampaikan oleh Pak Junio tadi, anak muda mungkin ya termasuk orang yang agak males untuk ngurus dokumen, baca dan segala macam. Ada nggak tips yang mungkin supaya mereka lebih teliti lagi untuk mau membaca tentang tools di dalam itu selama ini? Nah, dari pengalaman Anda. Anak muda zaman sekarang itu kan nggak jauh dari handphone. Betul. Nggak jauh dari internet. Betul. Kami di Equity Life itu sudah menawarkan ke nasabah yang namanya e-police, Mas Doy. Jadi kalau buat nasabah yang lebih nyamannya lewat email, kami kirimkan e-police-nya. Itu kami kirimkan. Ada nasabah yang nyamannya pakai buku polis, ya bisa kami kirimkan buku polis. Dan kami sudah punya fasilitas namanya web portal e-Liver. Jadi ketika nasabah kami sudah punya polis, itu ada web portal yang mereka bisa cek polisnya, manfaatnya, auto debit pembayarannya, itu seperti itu ada. Sehingga anak-anak muda zaman sekarang itu merasa nyaman gitu, karena mereka kan pokoknya semua ada di HP, ada di email dan lewat internet gitu Mas. Jadi seperti tagline-nya Equity Life Indonesia itu asuransi nggak pakai ribet. Asuransi nggak pakai ribet. Kadang-kala yang bikin ribet adalah diri kita sendiri. Sudah dikirimin email, nggak dibaca. Di WA dokumennya nggak dicek kayak gitu ya. Oke. Betul. Nah, berarti sebenarnya udah dikasih jalan-jalan atau hal-hal yang mempermudah kita sebagai pengguna insurance ini untuk membaca itu semua. Tapi tetap yang paling penting adalah kesadaran dari kita masing-masing sebenarnya ya. Awareness. Selain apa yang diceritakan oleh Pak Junio tadi, kerjasama seperti apa lagi yang dilakukan Equity Life Indonesia bersama Bank BPD Bali? Ya memang kerjasama kami sesuai ketentuan POJK itu tadi sudah disampaikan Pak Junio, kami kerjasamanya referensi dan sesuai dari POJK kami dari pihak asuransi itu wajib menempatkan tenaga pemasar yang kami panggil, kami sebut itu Bank Insurance Relation Officer atau BRO di semua cabang Bank BPD Bali
untuk memasarkan produk kerjasama dan untuk membantu proses after sales. Jadi disitulah memperkuat trust nasabah ngubungin petugasnya ke Bank BPD Bali karena sudah ada petugas asuransinya, mau tanya polis, mau klaim seperti itu, mau daftar juga sudah dibantu petugas yang kami tempatkan, Mas Doy. Oke, jadi contoh sederhana, aku kan selama ini kalau ke Bank BPD Bali karena nabung, kadang bantuin ambil pensiun dan bayar pajak. Betul. Berarti ketika nyampe di sana, aku ada nih bakal ketemu sama BRO di situ. Dari gitu. Iya, jadi memang syaratnya kami menempatkan petugas Mas Doy untuk menjual, menjelaskan produknya dan membantu proses after sales untuk nasabah yang sudah eksis. Jadi memang teman-teman dari bank itu hanya mereferensikan gitu, menginformasikan ada produk kerjasama dengan Equity Life Indonesia sebagai rekanan kami dari asuransi gitu. Mungkin mau dengar programnya seperti itu, Mas Doy. Oke, nggak dipaksa-paksa ditarik ya. Emang selembut itu ngasih taunya. Iya. Itu yang saya suka. Kalau dipaksa kan kita kaget ya. Iya, karena kami juga harus menjaga kenyamanan nasabah Bank BPD Bali juga. Betul. Nah, tapi yang menarik nih, kadang-kala aku sebelum bikin list ini sama tim juga nanya kayak, kamu tahu nggak sih apa yang bedanya dari asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan? Ada nggak yang ingin diluruskan terkait dengan pemahaman ini? Karena kalau aku tanya pun jawaban tuh kayak beragam dan kayak, oh ini masih kayak belum sepemakaman loh gitu. Ada nggak yang ingin Mbak Nungki luruskan terkait ini? Iya, seperti namanya ya Mas Doy. Kalau asuransi jiwa memang untuk proteksi life jiwanya. Seperti, jadi contohnya nasabah yang mengikuti asuransi jiwa itu yang terproteksi itu apabila terjadi resiko tutup usia itu akan dibayarkan uang pertanggungan untuk ahli waris. Itu asuransi jiwa. Untuk asuransi kesehatan itu apabila terjadinya itu sakit. Nanti manfaatnya disesuaikan dengan polis yang diambil. Apakah rawat inap, ketentuan penyakitnya juga sesuai dari perjanjian yang dipilih di awal programnya. Apakah penyakit kritis atau rawat inap atau seperti apa itu disesuaikan lagi. Tapi pada intinya adalah manfaat asuransi itu adalah mengalihkan resiko. Resiko dari tertanggung yang di cover asuransi, baik resiko tutup usia atau resiko sakit. Itu sih Mas Doy. Mungkin sangat sederhana pertanyaan saya. Selama berkarir di asuransi, ada nggak contoh nyata realnya tentang manfaat asuransi itu sendiri? Pastinya program yang kami tawarkan ke nasabah Bank BPD Bali itu programnya Pitriatna, Bali Dwipa Multi Protection, Pitriatna Signature Proteksi Plan. Itu sudah pasti kami berharap bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Bali dan khususnya kepada nasabah Bank BPD Bali dalam proses melaksanakan upacara Pitriatna atau ngabennya, Mas Doy. Ya, harapannya dengan mengikuti program ini tidak perlu menjual aset untuk melaksanakan upacaranya atau bahkan meminjam duit ke keluarga atau kerabat karena sudah ada uang pertanggungan yang diserahkan ke ahli waris supaya upacara itu bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan keluarga. Itu contoh nyatanya ya. Dari Pak Junio ada nggak contoh yang lain lagi yang mungkin Bapak lihat atau Bapak pernah dengar, Pak? Ya kalau manfaat kerjasama ya Pak terkait dengan bank insurance ya memang itu. Jadi kita kan membuat di Bali ini kan unik ya karena adat gitu. Salah satunya yang kita propose untuk bikin produknya adalah terkait dengan asuransi jiwa. Tapi kemarin juga teman-teman dari Equity menambahkan terkait dengan investasi dalam bentuk asuransi kesehatan plus jiwa itu. Ini memang banyak sih yang mungkin tadi juga disebutkan ya. Untuk saat ini ya, itu kebanyakan memang 40 tahun ke atas ya, ya dari yang pemegang polisnya. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini atau mungkin dari 3 radio ya, yang nanti kita disampaikan didengarkan di 3 radio ini, mudah-mudahan lebih banyak yang aware gitu ya. Itu karena manfaatnya sangat-sangat banyak lah gitu, sangat-sangat beragam. Termasuk juga yang
tabungan berjangka tadi, Mas Doi. Jadi itu 20 kali dari setoran awal, dari setoran bulanan itu untuk uang klaimnya. Tapi kan kita tidak berharap untuk itu ya. Ya enggak, ya, tidak tapi berharap. prepare for the worst. Ya, itu jadi tadi juga disebutkan sama teman-teman asuransi adalah mengalihkan risiko, mengalihkan risiko. Jadi sebenarnya yang menarik dari tadi disampaikan juga tidak menjual aset atau apa untuk asuransi. Sebenarnya asuransi itu kalau saya lihat juga itu adalah istilahnya kita memupuk aset ya, gitu ya, memupuk aset. Jadi kalau anggaplah ikut asuransi Fitrayatnya gitu ya, yang asuransi berbasis jiwa. Nah kalau sekarang kan juga sudah ada tambahan tidak harus nunggu 100 tahun atau nunggu harus meninggal ya, dapat umur yang anggaplah kita 80 atau 70 kan sekarang tingkat kehidupan di orang Indonesia kan udah mulai meningkat. Itu kan setidaknya dapat nanti uangnya dari dapat. Kalaupun sudah meninggal ya berarti ahli warisnya dapat. Lebih lihat ke manfaatnya berarti ya. Berarti kan dapat aset. Setuju. Jadi bisa mudah-mudahan sih memang nilainya ya kita bisa hitung. Mungkin teman-teman asuransi yang bisa ngitung. Kalau misalnya ini mau lagi 30 tahun atau berapa nilai tergantung dihitung berdasarkan inflasi atau apa. Cukup nggak nanti untuk nambah. Jadi lebih kepada istilahnya apa ya Mbak asetnya itu? Paper asset. Paper asset. Paper asset. Ya kalau selama ini kan aset tuh rumah, tanah. Nah asuransi itu kan juga sebagai paper asset gitu. Jadi paper asset. Jadi mau bikin ngasih anak atau cucu berapa nih? Anggaplah nanti 3 miliar gitu. Ya nanti kan dibikinin preminya berapa. Berarti dalam bentuk paper sih memang. Yang menyesuaikan kebutuhan ya. Paper gitu. Itu yang tadi fleksibel banget. Bisa di-share by email dan segala macam ya. Gitu. Tapi ini menarik Pak. Kalau lanjut lagi nih ngomongin tentang apakah di Bank BPD Bali sendiri itu punya fitur auto debit. Karena biasanya yang menjadi kendala adalah orang kita, teman-teman kita itu lupa pikunan gitu untuk bayar Pak. Seperti apa Pak? Ya kalau di bank insurance gitu. Kalau di asuransi kebetulan kami juga kerjasama dengan salah satu dengan mitra equity itu memang wajib ada auto debit. Jadi mempermudah jadi nasabah BPD Bali yang juga pemegang polis asuransi di equity. Jadi itu sebulan 4 kali lah. Tergantung pilihannya mereka. Mau di debit tanggal 5, tanggal 10, 15 atau 20 terserah mereka. Aman. Yang penting ada saldo. Betul. Yang penting ada saldo. Ada penghasilan ya. Tapi ini menarik Bu Nungki. Tadi kan data ngomongin bahwa usia 40 mulai aware. Tapi sebenarnya ada nggak batasan usia umur ketika aku 20 tapi udah punya aset cukup banyak nih karena memang punya uang banyak karena kerja segala macam. Bisa nggak dari usia lebih muda untuk gabung di asuransi? Bisa sekali Mas Doi. Dari usia berapa? Jadi kalau asuransi itu ada yang kami sebut tertanggung. Tertanggung itu yang mendapat manfaat asuransinya. Itu boleh dari usia 0 tahun atau 6 bulan ya. Yang mendapat manfaat asuransinya hingga usia 65 tahun. Yang kedua ada yang kami sebut pemegang polis. Pemegang polis itu yang melakukan tanda tangan perjanjian asuransi dan yang akan membayarkan. Itu usianya dari usia 17 tahun. Udah gitu. Bisa berarti. Jadi usia 17 sampai 40 ini masih usia-usia yang masih kosong nih. Boleh. Yang sebenarnya bisa lebih produktif lagi kesadarannya. Untuk berasuransi. Karena tadi pada kenyataannya di usia 40 baru sadar mereka. Mungkin kayak badan mulai kayak reot. Biasanya udah ada istri yang disayang, sudah ada anak yang harus disekolahkan sampai kuliah gitu, harus ada persiapan gitu. Tapi yang jadi pertanyaan kadang-kala kan kemampuan setiap orang beda-beda. Ada nggak produk asuransi yang fleksibel bisa menyesuaikan antara premi dan juga kemampuan kita tiap tahunnya? Nah, memang salah satu syarat asuransi itu, Mas Doi, adalah 1 sehat, 2 mampu membayar premi. Nah, saya masuk mampu keduanya. membayar premi ini artinya kami sebagai tenaga pemasar itu harus dapat menawarkan produk dengan uang pertanggungan dan premi yang dibayarkan itu sesuai kemampuan. Ini sangat penting untuk keberlangsungan polisnya itu karena manfaatnya ini cukup panjang hingga usia 100 tahun. Jadi memang premi yang kami tawarkan itu harus sesuai kemampuan nasabah, Mas Doi. Untuk long term soalnya ya. Jadi sangat ada sekali
sekali. Tapi kan kadang semua orang seperti Pak Junio bilang tadi nggak pengen ada sesuatu yang tiba-tiba bermasalah, misal masalah kesehatan segala macam. Tapi kalau ngomongin tentang untuk klaim sendiri sejauh ini ada nggak yang komplain masalah klaim agak susah atau yang sebenarnya susah itu karena apa? Apakah karena hal yang kita tadi mereka tidak baca preminya dengan detail atau yang seperti apa? Sebenarnya ketika datang ke tenaga pemasar atau kantor cabang kami ini, karena memang literasi yang kami lakukan dengan Bank BPD Bali itu reguler terus menerus, itu sehingga sebagian besar nasabah itu sudah teredukasi dengan baik. Kalaupun ada beberapa informasi seperti syarat untuk klaim itu apa, ada akte kematian, surat pernyataan dokter, jadi hanya berkas-berkas yang perlu dilengkapi aja. Jadi memang tugas kami sebagai insan asuransi itu semakin sering kami diajak teman-teman Bank BPD Bali melakukan sosialisasi, literasi, itu kami semakin senang karena kami bisa mengedukasi terkait manfaat asuransi dan menimbulkan trust itu lebih baik lagi sih Mas Doy. Ini dari tadi kan kita ngomong kerjasama Equity dan juga Bank BPD Bali. Aku orangnya suka promo nih. Ada nggak kesempatan atau promo mungkin ketika aku ngambil asuransi sekarang? Karena aku adalah salah satu customer dari Bank BPD Bali. Kalau promo itu memang di program yang kami kerjasama itu bisa bayar bulanan, 3 bulan, semester atau tahunan. Ketika nasabah itu ikut tahunan itu ada diskon pembayaran 2 bulan premi. Ada diskon guys. Jadi kalau premi bulanannya 500.000, setahunnya kan kali 12 6 juta. Betul. Kalau langsung ikut bayar tahunan itu hanya bayar 5 juta. Dengan uang pertanggungan atau manfaat yang didapatkan sama. Oh gitu. Iya. Oh hari ini fix ya abis take podcast kayaknya kita langsung deal ya. Bener. Oke, thank you loh infonya Kak. Ini mungkin last statement aja ya, tips penting untuk masyarakat Bali ini supaya siap untuk menghadapi hal tidak terduga secara finansial menurut Kak Nungki seperti apa? Pertama sebagai financial planner itu memang kita saya khususnya juga meliterasikan atau mengedukasi bahwa harus ada dana darurat. 6 kali dari salary bulanan. 6 kali, oke. Yes, itu sangat penting. Jadi ketika misalkan ada resiko yang tidak kita harapkan, misalkan sakit atau seperti 2021 COVID, betul. Ada dana untuk keberlangsungan hidup kita selama 6 bulan. Terus kedua itu asuransi kesehatan. Dan yang ketiga pastinya asuransi jiwa. Oke, itu yang paling penting ya? Yes. Mantap luar biasa. Kalau dari Pak Junio? Ya kalau dari kami ya memang itu yang kemarin mungkin sudah disampaikan. Memulailah mengalokasikan anggaran gitu ya. Tidak mensisakan tapi mensisihkan dari awal. Mensisihkan tadi juga disebutkan untuk dana darurat, investasi ataupun insurans termasuk di dalamnya dan menabung ya. Terutama itu 20% lah dari di awal sudah sudah disisihkan, bukan disisakan. Jadi ya mungkin kalau disisakan ya nunggu bayar-bayar, sisa baru ditabung. Betul. Lebih baik kita sisanya itu memang itulah yang buat kebutuhan kalau bahasa dulu tersier ya. Kalau bahasa sekarang apalah bahasa masih aja sih kayaknya. Tersier. Jadi karena mau nggak mau jadi jadi penghasilan tetap, mau usaha wira swasta ataupun entrepreneur pasti kan tujuannya adalah untuk hidup lebih baik kan ya. Gitu because life unexpected. Seperti tema kita kan. Oke, setuju. Luar biasa. Terima kasih untuk dua narasumber saya bagi cerita hari ini kurang lebih selama 30 menit. Thank you so much. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi ya. Mungkin buat Anda juga hidup itu memang penuh kejutan, gak semuanya manis. Tapi kalau kita punya rencana yang pastinya kejutan itu tidak akan bikin kita jatuh. Dari obrolan hari ini kita belajar kalau proteksi dan juga persiapan finansial itu bukan untuk orang kaya saja. Tapi adalah untuk semua orang yang mau hidupnya aman dan juga tenang. Jadi yuk mulai dari sekarang bikin plan for unexpected biar masa depan kita gak cuman diharap tapi juga dipersiapkan. Saya Dodio Sandra, sampai ketemu kembali di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali.